Berbagai negara mulai kompak menyerang Amerika Serikat. Bukan dengan agresi langsung seperti yang Israel lakukan ke jalur Gaza. Serangan ini justru dilakukan lewat kompaknya berbagai negara di dunia memberi pengakuan kepada Palestina sebagai negara merdeka. Seperti diketahui, AS merupakan sekutu utama Israel dan bahkan pernah memveto resolusi PBB untuk memberi Palestina status keanggotaan penuh. Bagaimana dinamika yang terjadi dan siapa saja negara-negara yang telah memberi pengakuan kemerdekaan ke Palestina? Anggota Komisi Palestina di PBB atau CEARPB atau Komite Penerapan Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dicabut dari negara Palestina sedang bergerilya mencari dukungan. Salah satunya dengan berkunjung ke Indonesia pada Kamis 4 Juli 2024. Kunjungan ini merupakan bagian dari rencana kunjungan mereka ke beberapa negara di Asia Pasifik. Duta Besar Palestina di PBB Riyad Mansur menyebut ada perubahan cara pandang di sebagian besar negara anggota PBB. Selama ini, negara-negara Eropa Barat terdoktrin oleh cara pandang dari Amerika Serikat. Amerika Serikat selalu menginginkan pengakuan terhadap Palestina baru dilakukan ketika proses perdamaian telah selesai. Namun Mansur menyebut kini yang terjadi justru sebaliknya, karena semakin banyak negara Eropa yang mulai mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Di lain sisi, selama ini Palestina sudah berusaha melakukan berbagai hal selayaknya sebuah negara. Mulai dari berbicara, bertindak, hingga ketika berhubungan dengan negara lain. Ia mempertanyakan keputusan AS yang menolak Palestina sebagai entitas yang sejajar dengan negara-negara lain di PBB. Namun Palestina juga sadar kalau mereka tidak bisa berjuang seorang diri. Palestina butuh pengakuan dari berbagai negara. Kemudian Dewan Keamanan atau DKPBB juga merekomendasikan Palestina sebagai anggota penuh PBB. Sementara di DKPBB ada sosok Amerika Serikat yang juga salah satu dari 5 negara pemegang hak veto. Jika Amerika menggunakan hak veto mereka untuk menolak, setiap perundingan akan ditunda hingga tidak ada yang menolak. Maka Mansur berharap tambahan pengakuan dari berbagai negara ini akan mengubah keputusan negara lain yang menentang mereka. Gongnya, DKPBB dapat merekomendasikan Palestina sebagai anggota penuh PBB. Sebelumnya, penolakan AS terhadap Palestina untuk menjadi anggota PBB terjadi dalam pemungutan suara Dewan Keamanan PBB yang berlangsung pada Kamis 18 April 2024. Palestina kembali harus menelan kekecewaan karena usulan untuk menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa ditolak. Sebelumnya, Palestina sudah diusulkan oleh Aljazair. Setelah usulan itu diajukan, Dewan Keamanan PBB menggelar pemungutan suara dengan partisipasi Cina, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat, serta 10 anggota tidak tetap yang dipilih oleh Majelis Umum untuk 2 tahun. Dalam pemungutan suara itu, 12 negara mendukung usulan, sementara Swiss dan Inggris memilih untuk abstain. Namun Amerika Serikat menggunakan hak vetonya untuk menolak usulan agar Palestina menjadi anggota penuh PBB. Wakil Duta Besar Amerika Serikat Robert Wood menegaskan, penggunaan hak veto tidak mencerminkan penolakan terhadap negara Palestina, melainkan veto diberikan karena Amerika Serikat meyakini pengakuan terhadap negara Palestina hanya dapat terjadi melalui negosiasi langsung antara Palestina dan Israel yang merupakan kedua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut. Hanya itu, Wood juga menilai Palestina tidak memenuhi kriteria untuk dianggap sebagai sebuah negara, serta tidak memenuhi kriteria keanggotaan PBB. Pasalnya, Hamas terus mengerahkan kekuatan dan pengaruhnya di jalur Gaza. Usai ditolak, sidang Majelis PBB pada Jumat 10 Mei 2024 kembali mengajukan resolusi serupa. Dalam sidang itu, 193 negara memberikan suara terkait sikap atas resolusi menjadikan Palestina sebagai anggota PBB. Hasilnya, kebanyakan negara mendukung diwujudkannya resolusi itu dengan dukungan dari 142 negara.
Sementara 21 negara lainnya memilih abstain dan 9 negara menolak upaya menjadikan Palestina sebagai anggota penuh PBB. Majelis Umum PBB pun merekomendasikan agar Dewan Keamanan PBB mempertimbangkan kembali masalah ini dengan baik. Ketua Komite Palestina, Cek Niang menjelaskan, Palestina kini telah mendapatkan pengakuan dari 149 negara anggota PBB. Sepanjang April hingga Mei 2024, seluruh kawasan Karibia yang terdiri dari 14 negara telah mengakui keberadaan Palestina. Sementara di Eropa, 10 dari 27 negara Uni Eropa telah resmi mengakui kedaulatan Palestina. Slovenia menjadi negara terakhir yang mengakui keberadaan Palestina. Pernyataan ini diungkapkan oleh Perdana Menteri Slovenia, Robert Golob, pada Kamis 30 Mei 2024. Pernyataan Slovenia ini diumumkan 2 hari setelah Spanyol, Norwegia, dan Irlandia mengakui Palestina sebagai negara. Namun Komite Palestina masih belum puas. Selain ke Indonesia, selama di Asia mereka akan fokus pada lobi-lobi di Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Australia. Yang berharap negara ke-150 yang mengakui Palestina berasal dari kawasan ini. Palestina telah melalui jalan berliku demi pengakuan internasional sebagai sebuah negara. Berbagai dukungan terus mengalir demi merontokkan AS yang begitu kuat dengan hak vetonya. Apakah upaya Palestina ini pada akhirnya akan berhasil? Saksikan terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.